Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Apakah kalian tahu kalau kadmium adalah logam beracun yang berada di sekitar kita? Kadmium adalah logam beracun yang ada di sekitaran sana, air maupun udara. Nah, kadmium itu biasanya kita temui pada tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, dan juga kalau di perairan itu seperti ikan. Nah, kadmium ini juga bisa kita temui pada udara pada saat kita bernapas. Nah, kadmium yang berlebihan itu akan menyebabkan dampak yang buruk pada kesehatan kita, terutama reproduksi kita, yang akan menyebabkan infertilitas atau ketidaksuburan, baik itu pada pria maupun wanita. Nah, infertilitas ini mempengaruhi lebih dari 186 juta manusia di dunia. Ternyata kadmium ini juga dapat ditemukan pada rokok. Nah, satu batang rokok itu mengandung sekitaran 1,5 mg kadmium. Nah, selain itu kadmium ini juga dia menyebabkan gangguan kesuburan seperti yang tadi sudah saya bilang, dan juga dia mengganggu fungsi hipofisis. Juga dia itu secara in vitro dia mengganggu komunikasi antar sel yang satu dengan sel yang lain, sehingga mempengaruhi ketergangguannya. Untuk tanda dan gejala sendiri, yang pertama, bagaimana kadmium bisa masuk ke tubuh manusia? Nah, kadmium itu masuk ke dalam tubuh manusia melalui berbagai jalur. Nah, salah satunya seperti pajanan di tempat kerja, kemudian asap rokok, dan juga makanan yang terkontaminasi. Kadmium terakumulasi atau terkumpul di hati dan ginjal, serta memiliki potensi merusak ovarium karena kemampuannya menembus barir atau lapisan dari ovarium tersebut. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat di gambar berikut. mencegah lebih baik daripada mengobati. Oleh karena itu, kita bisa melakukan pencegahan dari lingkungan yang tercemar menggunakan suatu metode yang dinamakan metode adsorpsi. Adsorpsi adalah proses pemisahan suatu komponen pada fase lain sampai permukaan bahan padat yang mampu mengadsorpsi. Salah satu bahan yang bisa dijadikan sebagai bahan adsorben ini adalah eceng gondok, dikarenakan eceng gondok ini adalah bahan yang mudah ditemukan di Gorontalo dan juga kandungan selulosa yang ada di dalamnya. Tetapi, bagaimana cara membuatnya? Nah, cara membuatnya itu pertama kita melakukan persiapan pertama, di mana yang kita akan ambil adalah bagian batang dari eceng gondok ini. Lalu setelah itu kita bersihkan menggunakan air dan kita potong sesuai ukurannya. Baru setelah itu kita lakukan proses memasak dan kita keringkan menggunakan oven sampai ke suhu 100 derajat Celcius. Kemudian kita masuk ke langkah kedua, di mana langkah kedua ini adalah proses karbonisasi dan juga aktivasi. Proses ini penting agar pori-pori yang ada di dalam eceng gondok ini bisa terbuka dengan cara memutus ikatan hidrokarbon yang ada di dalamnya. Proses ini dimulai dengan melakukan sangrai dari bahan yang sebelumnya sudah disiapkan. Baru setelah itu kita lakukan perendaman dan kemudian akan didapatkan hasil berupa filtrat dan juga adsorbennya itu. Baru setelah itu kita bisa melakukan pengecekan kadar optimum penyerapan. Kenapa hal ini penting untuk yang langkah ketiga? Karena kita harus mengetahui pada massa dan pH berapakah yang optimal pada penyerapan terhadap ion logam kadmium ini. Baru setelah kita ketahui sebenarnya massa dan pH-nya yang bagusnya berapa, baru kita bisa hasilkan produk yang efektif untuk kita gunakan di lingkungan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dah.